Oke, you record 5, 4, 3, 2, 1. Oke, live, ready, start. Jadi pertama kita akan masuk ke dalam metode pertama, metode dipnorik yang menggunakan biseksi satu sama biseksi 2. Jadi ada dua tipe biseksi, ada biseksi satu yang biasa kita sebut dengan biseksi jumlah akar lebih dari satu dan jumlah akar lebih dari dua. Jadi ada dua tipe ya. Nah, pengerjaannya gimana? Kita akan menggunakan teknik komputasi, menggunakan Microsoft Word Excel. Walaupun ada banyak aplikasi yang bisa kita gunakan, ya, seperti MATLAB dan lain-lain. Jadi kita akan pakai Excel karena itu yang paling mudah, yang paling murah juga ya, untuk bisa diakses. Kalau MATLAB lebih mahal dan juga berbayar. Microsoft berbayar tapi tidak semahal MATLAB. Oke, kita akan masuk di beberapa kasus. Jadi ada beberapa kasus yang telah kita munculkan. Ini kasus yang memang sudah ada dan konvensional, yaitu I pangkat min X plus 1 sama dengan 0. Ini konvensional dan kita akan masuk ke contoh yang ada di buku Munir, yaitu dengan fungsi eksponen pangkat X yang sudah saya kerjakan. Ya. Ini soal nomor satu untuk menggunakan biseksi 2 ya. Ada dua tipe biseksi, ada biseksi satu, biseksi 2. Bedanya di mana? Bedanya nanti kita akan bahas bersama. Nah, di sini ada bisection untuk fungsi I pangkat X dikurang 5 X kuadrat sama dengan 0 dengan range 0 sampai 1. Ini fungsinya belum terganti. Oke, jadi ini I pangkat X minus dari 5X pangkat 2. Oke, untuk iterasi, ini iterasi 1 sampai sekian. Oh, tidak terlalu lama. A itu adalah batas bawah, B itu batas atas, dan X itu adalah nilai tengah, itu nilai 1 ditambah nilai 2, batas atas ditambah batas atas dibagi 2, ya, nilai tengahnya. Nah, untuk FA itu adalah kita menggunakan X-nya untuk fungsi yang A. Jadi kita masukkan aja nilainya itu di eksponen X ya, eksponen XP, eksponen pangkat X dikurang 5 dikali ini apa namanya tuh, eksponen ini boleh kita kurung biar lebih 5 kali X pangkat kuadrat. Jadi kita akan dapatkan hasil yang seperti ini satu ya, sesuai dengan yang ada di buku juga satu ya. Oke. Nah, di sini juga kita masukkan sama rumusnya sama, tapi dengan variabel X yang berbeda, yaitu variabel X yang ada di kotak B ya. Juga akan masukkan hal demikian. Nah, dan untuk yang selanjutnya itu menggunakan variabel yang X ya, atau nilai tengah, dan yang akan kita gunakan itu adalah nilai tengah ya, ya nilai tengah yang akan menjadi fokus bahasan kita, bukan dari A, bukan di atas bawah, di atas B, tapi nilai yang berada di tengah-tengahnya. Apa rumusnya? Oke, untuk nilai error itu absolut ABS atau mutlak dari nilai X dikurang dari nilai B dikurang dari nilai A gitu ya, absolut ya. Dan untuk toleransi error, nah di sini kita didapatkan epsilonnya itu 0,0001 ya, 0,0001 dengan epsilon demikian. Ini belum saya tandai di sini dengan epsilon, dengan bukan e ya tapi epsilon, gimana ya tulisnya ya, epsilon. Apakah bisa kita pakai simbol untuk epsilonnya? Kita bisa pakai persamaan, bisa. Saya kira Excel nggak bisa ini. Dengan epsilon itu sama dengan 0, sama dengan 0,00001 ya. Nolnya ada 4 kok. 1 2 3 4 1. Nah, jadi ketika bentuknya demikian, jika bentuknya demikian ya, jadi kita akan buat toleransinya seperti ini. Dari toleransi dari error itu adalah kurang dari
0,001 ya. Kenapa? Karena errornya itu tidak boleh lebih dari 0,01 dengan batas bawah 0 dan batas satu satu. Jadi ketika dia sudah uh, lebih dari satu 0,01 ya, atau kurang dari 0,01 maka hasilnya akan satu. Tapi kalau dia sudah berkurang dari sini, nah maka dia akan berubah jadi 0. Itu if pastinya. Nah, untuk fungsi B sama ya. Fungsi B itu ada if juga untuk seperti rumus dari biseksi gitu ya. Jadi kalau FA ini maaf FB dikali dengan FE ya harus lebih dari ini nilai X dan nilai A gitu ya. Harus lebih dari 0 untuk jika X dan A gitu, maka hasilnya akan berada di antara itu kan. Sama juga dengan ini akan mengikuti nilai X dan yang bawah ini tinggal kita tarik aja. Jadi ketika kita sudah dapatkan fungsi bagian atas, maka kita tinggal tarik aja ke bagian bawah sini ya misalnya. Nah, di sini kita berhenti di angka 18 dan 0 ini sudah tidak diterima lagi ya, tidak masuk lagi. Jadi kita akan ambil nilai yang di angka 17. Angka 17 kita boleh kita ganti warna dengan warna biru misalnya. Ya, oke. Okay. Nah, untuk yang kita ambil adalah letak pada X gitu ya, letak pada X sehingga ini yang akan kita jadi sorotan gitu. Letak pada X dan nilai fungsinya nilai fungsi fx yang kita ambil ya. Ini yang akan jadi sorotan gitu. Jika kita menemukannya. Dan pada tarik kesimpulan seperti ini dikenal tarik kesimpulan nih. Kita taruh aja di sini. Ini tariknya belum saya ubah. Jadi kesimpulannya pada angka Pesamars itu X-nya itu adalah dengan 0,6052 ini kita hapus dulu 0,5262,756 gitu ya dengan fungsi fx ya. Fungsi fx nya itu adalah yang ini. Nah ini ada ini kan ada eksponen kayak gini, ini bisa kita rubah nih teman-teman. Kita cek dulu bagaimana ini kan gini ya. Kalau kita rubah ke dalam bentuk apa ya, umum itu umum ya. Kita coba dulu kita rubah digitnya ini karena digitnya berbentuk demikian ya. Kita rubah dulu formatnya. Kita cek dulu. Oh iya. Jangan nggak bisa ilmiah jadi ya. Kita cek dulu apakah bisa kita rubah. Ternyata nggak bisa ya. Memang sudah demikian ya. Kalau komputasinya jadi nggak masalah kalau gitu. Jadi untuk efeknya ini ya. Versi efek yang ada di sini. Apakah sama dengan yang di buku? Ya, memang sama ya. Di buku hasil akarnya itu hampir di 0,605263 gitu, 5262 gini sekian gitu ya. Ini untuk soal di biseksi 1 ya. Nah, menggunakan biseksi 1. Nah, ini kita akan cobakan juga dengan menggunakan soal di biseksi 2. Kita sudah punya rambu-rambu ya di sini. Kita punya formatnya ini. Jadi saya tinggal gantikan aja di sini, saya copy gitu ya. Dan saya akan paste di sini dengan slide yang terbaru ya. Soal 1 dengan seksi 1 gitu ya. Soal 1 metode di seksi 1 gitu ya teman-teman. Jadi ini boleh saya tarik ke depan ini karena ini soal 1 ya. Oke. Boleh kita copy ternyata tadi. Oke. Ini
telah kita dapatkan ya. Jadi kita tinggal ganti dulu fungsinya itu dengan fungsi yang tadi, yaitu x pangkat x dikurang apakah sama biseksi 1 dengan biseksi 2 ya, 5x pangkat 2 gitu dari 0 dengan range-nya itu dari 0 sampai 1 dan nilai epsilonnya itu adalah berapa tadi ini ya, 0,01 gitu ya epsilonnya, epsilon ini ya. Maka kita dapatkan di sini, kita ganti dulu dengan e pangkat x ya gitu ya, e pangkat x dikurang 5 gitu ya, x pangkat kuadrat gitu ya, dengan 0 dengan range yaitu adalah 0 sampai dengan 1 gitu. Oke, ini kita kosongkan dulu, kita habiskan dulu ini karena kita belum tahu posisi letak x di mana. Halo ya. Oh, yang mana nomornya? Nggak ada nomor orang. Yang mana ini? Nomor Yusefti ya? Nomor yang WA betul, bukan? Nggak? Kirim Pak Yusefti, hilang nih kayaknya. Oh, yang 60 ini ya? Telkomsel ya? Isi berapa ribu? 50.000. Nah sudah. Lah masuklah. Oke, kita lanjutkan, kita hapus dulu untuk fungsi fx sama ini ya. Jadi kita punya iterasi, ya bedanya itu di sini nanti. Nah, antara biseksi biasa sama biseksi 2 ya. Ya, kita besarkan sedikit. Oke, kita ganti dulu untuk fungsi batas atas bawahnya itu 0 ya. Nah, berubah kalau ya karena di sini sudah ada rumusnya. 1 ya. Nah, di sini sudah ada juga rumusnya. Ya, di sini kan tetap ya. Ini kali ini bagi 2. Habis itu ini kita ganti ya. Kita ganti dengan sesuai dengan fungsi yang kita punya ya gitu ya. Ini fungsi yang kita punya gitu. Jadi eksponen x plus minus ini ya, minus 5 5x ya, 5 kali x kuadrat, maka akan dapatkan hasil demikian. Dan ini juga sama, kita ganti juga. Kita ganti dengan eksponen dari ini minus ya, minus 5 dikali dari fungsi b gitu ya, pangkat 2 gitu ya. Kita dapatkan nilai fungsi. Ini juga kita ganti eksponen x gitu ya, minus 5 dikali x ya, nilai x ini pangkat 2 gitu ya. Oke. Nah, absolutnya sama ya, ABS 1,1. Nah, dan ini if untuk epsilonnya itu adalah 0,04 kali ya,
1 dari saat 0 sampai dengan 1 gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, ketika kita sudah dapatkan ini akan mengikuti gitu ya. Ini mengikuti ke bawah, kita tarik aja ini coba ke bawah, ini juga kita tarik ke bawah, maka nilainya akan berubah gitu ya di titik kedua gitu. Nah, ketika sudah dapat titik kedua, di titik kedua ini kita tarik ke bawah ya. Jangan ditarik di titik 1 karena di sini nggak ada rumus ya. Di titik 2 kita tarik. Nah, kita cari sampai dia validnya di 0 gitu ya. Nah, sama ya. Di baris ke-17 dia validnya di 0 gitu. Nah, di sini jadi dia memiliki titik valid 0 gitu. Nah ya, ini saya pasang blok ya, kita pasang ini aja biar lebih segar lihatnya ya. Nah, di sini dan kita lihat fungsi untuk ini letaknya itu di sini. Nah, dengan fungsi f-nya yang ini ya, kita cek dulu 28. Oke, yang ini ya, tetap oke. Nah, yang ini ya fungsinya ya. Nah, tinggal kita masukkan aja 0,6 sekian gini ya, kita copy aja ini salin biar lebih menghemat waktu. Terus kita paste dan ini juga kita salin dan kita paste. Kita lihat, nah, ini sudah ya. Jadi tabel ini sama dengan akar 0,652675 ini ya, posisi letaknya dengan fungsi 0,0018 gitu. Nah, di sini kalau kesimpulan ya sama ya, 0,65276, beda tipis gitu ya. Sama ya, tapi untuk nilai X dia menggunakan bentuk yang demikian ya. Oh iya, nah, bentuk yang demikian. Coba kita cek dulu 0,18 harusnya ya. Tapi di sini bentuknya berbeda, jadi ini bukan bentuk dari bilangan gitu ya. Gimana sih cara ngubahnya ini? Mungkin kita lihat dulu di format ini, tapi kalau kita ganti format ini dia akan bentuknya sedemikian ini ya. Dia akan berubah jadi tetap 0 gitu ya. Oh iya iya iya, ini kelihatan. Oh ya, jadi kita ganti ya, yang format yang kayak gini kita ganti gitu ya. Yang format kayak gini ini bisa kita ganti dengan cara mengalihkan ini, klik format angka dan kita kasih angka gini ya, gunakan ini. Habis itu angkanya ini kita ganti seperti ini, kawan. Berapa digit di belakang angka gitu ya. Nah, jadi kita dapatkan yang kayak gini kan, teman-teman. Tadi saya agak bingung tadi di situ ya, ternyata harus di kayak gini gunakan ini ya. Kita 10 angka aja di belakang koma ya. 10 angka belakang koma, jadi hasilnya sama gitu ya. Nah, ini kita rubah juga biar tidak menggunakan bentuk tumpuk atau bentuk dari persamaan yang gini ya, karena susah kita bikinnya persamaan yang kayak gini, 10 angka 1 digit koma. Oke, ini ya. Jadi ini kita salin dan kita masukkan dan hasilnya itu sama seperti yang ada di buku ya. Nah, itu salah. Oke. Hasilnya sama antara biseksi 1 dan biseksi 2, 0,18 di sini. Ini karena kita pakai 10 angka belakang koma jadi 18,424 ini ya. Oke. Ini satu soal dengan dua biseksi yang berbeda sehingga kita dapatkan nilai biseksi yang valid gitu ya, yang bisa dipertanggungjawabkan untuk hal tersebut. Kita pakai 8 oke gini ya. Oke. Oke, cek wizard kita sudah menyelesaikan ini untuk langkah yang pertama gitu ya. Kita akan coba cari-cari soal-soal yang lain gitu ya. Kita cari-cari soal. Enak nanya. Oke.
Selesai. Cak mana kalau rank X-nya misalkan 5,2, cak mana Ren? Ya 5,2 tinggal diganti aja 5,2. Rank X-nya 5,2. Ya 5,2. 5 sampai 2. Tinggal ditulis aja di sini 5 sampai 2. Jadi di sini angka 5, di sini angka 2. Berarti berarti A-nya 5, B-nya 2, cak itu ya? Iya. Oh iya iya. Ya, ini kita saya delete. Oke, udah ada. Oke, terus. Oke, ini untuk soal nomor 1 kita nih. Dua biseksi yang berbeda. And see you next time.